Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMAM 7 Podcast bersama saya Ibu Rufiah. Untuk episode kali ini kita akan membahas tentang program unggulan multimedia di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya. Episode kali ini kita ditemani oleh narasumber sekaligus bintang tamu salah satu guru dari SMA Muhammadiyah 7 Surabaya, yaitu Bapak Chandra Alim Tohari, SPD. Beliau mengampu mata pelajaran multimedia di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya. Assalamualaikum Pak Chandra, gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di acara podcast Mam 7 untuk episode kali ini. Ya. Mungkin Pak Chandra mau menyapa teman-teman yang sudah bergabung dalam acara ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan tetap produktif di masa pandemi seperti saat ini. Silakan nonton untuk lebih lanjut. Pak Chandra, untuk episode kali ini kita akan membahas tentang program unggulan multimedia di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya. Sebelum kita membahas topik pada episode kali ini, bagaimana kalau kita yel-yel terlebih dahulu Pak Chandra? Iya Bu, oke. SMAM 7, maju bersama, hebat semua. Ya, terima kasih Pak Chandra untuk yel-yelnya. Oke, baik Pak Chandra, mungkin bisa menjelaskan apa sih tujuan dari program unggulan multimedia di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya? Tujuan dari program unggulan multimedia di SMA Muhammadiyah 7 ini yaitu kalau kita melihat beberapa waktu ke belakang, spesifiknya di dunia, contohnya di dunia periklanan ya, advertisement itu kan kalau kita lihat itu masih menggunakan media cetak, terus rekaman audio biasa, yang mana kurang menarik kalau misalnya digunakan pada zaman sekarang, yang mana kita tahu perkembangan zamannya itu sudah jauh dari perkembangan di dunia IT, dan terus mulai adanya koneksi internet di mana informasi bisa didapatkan dari genggaman. Nah, oleh karena kemajuan iptek tersebut, kita melihat bahwa ada kemajuan di dunia multimedia juga, seperti contoh kalau dulu kan pelajaran atau kegiatan belajar mengajar biasanya kan dilakukan di kelas kan Bu ya, harus tatap muka, ada guru, terus ada siswa kan seperti itu. Nah, kalau di masa sekarang seiring perkembangan teknologi tadi, kelas pun juga bisa diadakan secara daring. Jadi misalnya guru berada di tempat lain, sedangkan siswa di rumah, itu juga sudah bisa connect di zaman sekarang. Nah, karena kemajuan tersebut Bu, kita mempersiapkan siswa-siswi kita agar tidak terlalu tertinggal oleh perkembangan zaman tersebut, dan nantinya lulusan sini sudah bisa mungkin langsung bekerja di dunia multimedia, ataupun mengembangkan sayapnya di bidang multimedia, misalnya membuka bisnis sendiri, menjadi freelancer di bidang multimedia. Karena kan peluangnya itu sangat besar untuk saat ini Bu. Jadi seperti itu. Jadi tujuannya yaitu untuk mempersiapkan siswa-siswi kita untuk bisa terjun langsung di dunia yang mana perkembangan zamannya sangat cepat, dan mungkin nantinya bisa membuka usaha sendiri atau mengisi bagian-bagian dari bidang multimedia yang ada pada saat ini.
Jadi tujuan dari program unggulan multimedia di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya untuk mempersiapkan siswa mengikuti perkembangan multimedia yang sesuai dengan perkembangan iptek. Ya, gitu Pak Chandra ya. Iya. Iya. Dan mungkin juga tidak hanya itu Bu. Iya. Jadi kalau misalnya kan sekarang kalau di dunia advertising itu kan butuh yang namanya konten yang sangat menarik gitu kan, Bu, untuk menarik konsumen kan seperti itu. Jadi mungkin lulusan sini juga mungkin sambil kuliah juga mungkin bisa langsung cari peluang kerja. Ada banyak lah. Iya, jadi sangat bermanfaat sekali ya Pak Chandra untuk bekal mempersiapkan siswa SMA Muhammadiyah 7 Surabaya setelah mereka lulus dari SMA Muhammadiyah 7 Surabaya. Baik Pak Chandra, apa yang melatar belakangi berdirinya program unggulan multimedia di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya? Jadi program-program yang terdapat di SMA Muhammadiyah 7 ini merupakan perwujudan dari visi dari SMA Muhammadiyah 7 sendiri, Bu. Iya. Jadi kan sekolah kita mempunyai visi yaitu sekolah Islami, inovatif dan mandiri. Iya. Jadi di episode yang sebelumnya seperti yang kita tahu kan ada yaitu program unggulan tahfiz. Nah, itu kan merupakan perwujudan dari visi kita yaitu sekolah Islami. Nah, kalau untuk yang multimedia ini yaitu merupakan perwujudan dari visi sekolah kita yaitu sekolah inovatif dan mandiri. Iya. Kalau inovatif itu jadi sekolah kita ini mempersiapkan siswa-siswi kita ini agar melek teknologi. Iya. Yang mana nantinya dia bisa berpikir kreatif menggunakan teknologi tersebut dan mengaplikasikannya di kehidupan nyata. Jadi seperti itu. Iya. Pola pikir kreatifnya. Dan kemudian untuk yang mandiri itu Bu tersebut. Iya. Di bidang multimedia ini siswa juga dilatih untuk bisa mandiri, yang mana artinya setelah mendapatkan atau mengampu program multimedia ini siswa nantinya akan mendapatkan seperti sertifikat, Bu. Iya. Jadi di mana nanti akan berguna ketika mereka setelah lulus mungkin langsung melamar kerja. Jadi itu bisa dilihat sebagai rekam jejak yang sangat bagus. Oke, iya. Karena mandiri tersebut mungkin juga nantinya siswa kita diharapkan bisa kalau gampangannya itu bisalah menjadi freelancer. Jadi dia itu mandiri, nggak ikut perusahaan A, perusahaan B. Jadi dia itu independen. Jadi seperti itu. Oh iya. Nah, mandirinya seperti itu. Mungkin bisa diartikan seperti itu. Jadi yang melatar belakangi berdirinya program unggulan multimedia di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya adalah visi sekolah, yaitu sekolah Islami, inovatif, dan mandiri. Ya benar Ibu. Oke. Baik Pak Chandra, apa saja sarana prasarana yang sudah disediakan pada program unggulan multimedia di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya? Untuk sarana prasarana ya Bu ya. Iya. Jadi kan kalau di bidang multimedia itu rentangnya sangat luas Bu ya. Iya. Jadi kalau di SMA Muhammadiyah 7 ini sudah ada peralatan videografi, fotografi itu sudah ada. Iya. Terus di sini juga ada lab komputer. Terus juga ada ruangan podcast ini. Oh, iya. Ini kan merupakan salah satu bentuk multimedia Bu. Iya, lab komputernya sudah menggunakan laptop ya? Iya. Iya, oke. Baik Pak Chandra, apabila ada siswa-siswi yang sama sekali tidak memahami mengenai multimedia, apakah bisa bergabung dalam program unggulan multimedia ini di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya? Oh bisa banget Bu, karena pelajaran di multimedia ini kita mulai dari kita mulai dari step yang paling beginner atau beginner itu yang awal dasar pemula ya. Terus naik ke step lagi intermediate sampai advance. Jadi di yang dasar ini kita
kasih dasarnya dulu. Iya. Ya, jadi kita nggak langsung praktek, kita kasih dasarnya dulu, kita Iya. kasih pemahamannya Pemahaman. dulu agar siswa itu tahu. Iya. Jadi kalau misalnya sudah ada yang tahu, mungkin bisa tambah mantap gitu Bu. Oke, ya. Fundamentalnya biar tambah mantap. Iya. Nanti ke step berikutnya yaitu mungkin kreasi atau membuat. Kalau Membuat. misalnya advertising nanti bisa membuat poster. Iya, Kalau- produknya. Iya, produknya, membuat produknya. Terus bisa podcasting nanti ataupun membuat short video nanti juga bisa. Iya. Terus nanti di step selanjutnya yaitu yang mana kalau kita jualan lah, misalnya Iya. kita jualan. Kan kalau sudah ada produknya kan kita perlu adanya tempat Iya, atau untuk etalase untuk etalase. menampilkannya ya. Iya. Jadi nanti step terakhirnya itu siswi akan diajarkan bagaimana men-showcase atau menunjukkan Iya. produknya ke masyarakat, benar. Iya. Jadi sudah bisa apa saja sih dari program multimedia ini, mungkin Iya. nanti diajarkan membuat website untuk mendisplay itu. Jadi seperti itu. Iya. Jadi semua siswa-siswi bisa bergabung meskipun pada awalnya mereka belum terlalu paham tentang multimedia ya Pak Chandra Iya, ya. benar. Kemudian di program unggulan multimedia ini siswa-siswi akan diberikan dasar dulu Iya. tentang teorinya ya, Iya, untuk supaya memahami dasarnya dulu, kemudian mereka praktek membuat produk, dan yang terakhir adalah menunjukkan hasil dari produk yang telah mereka buat ke masyarakat. Iya, benar. Gitu. Oke. Setelah lulus dari SMA Muhammadiyah 7 Surabaya, apakah siswa akan mendapatkan sertifikat keahlian dan apa fungsinya? Iya. Kan tadi sudah di awal sudah saya singgung ya. Iya. Setelah menempuh program multimedia ini akan Iya. siswa-siswi akan mendapatkan sertifikat. Iya. Di mana nantinya di situ tertera apa-apa saja yang telah mereka dapatkan di SMA Muhammadiyah 7, dan nantinya ini akan berguna ketika mereka masuk ke dunia kerja. Jadi ini Iya. kan dianggap sebagai apa ya? Dianggap sebagai experience. Jadi mereka itu sudah mempunyai experience di bidang keahliannya. Jadi seperti itu. Ini akan merupakan sebuah nilai tambah lah. Iya. Jadi seperti itu. Jadi siswa akan mendapatkan sertifikat keahlian dan bisa digunakan untuk mereka sebagai bekal memasuki dunia kerja, iya. gitu. Nilai tambah. Ya, jadi sangat bagus sekali untuk program unggulan multimedia di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya ini. Tidak hanya siswa-siswi dibekali untuk mengikuti perkembangan multimedia yang sesuai dengan IPTEK, tetapi dengan program unggulan multimedia di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya, siswa-siswi juga diberikan sertifikat keahlian yang bisa berguna untuk bekal mereka di dunia kerja. Terima kasih Pak Chandra untuk waktunya dan jawabannya sangat bagus sekali dan bermanfaat untuk mendapatkan informasi tentang SMA Muhammadiyah 7 Surabaya. Terima kasih Pak Chandra atas waktunya sudah hadir di Smam 7 Podcast. Iya, sama-sama. Gunakan waktumu untuk melakukan hal yang baik dan bermanfaat. Terima kasih telah bergabung dengan saya untuk episode program unggulan multimedia di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya. Jika Anda memiliki umpan balik tentang episode hari ini, tulis komentar di IG @smam7. Kami akan senang mendengar masukan dari Anda. Bergabunglah dengan kami lain waktu untuk mendapatkan informasi mengenai SMA Muhammadiyah 7 Surabaya. Saya Ibu Rufiah, host Mam7 Podcast, dan narasumber episode hari ini, Bapak Chandra Alim Tohari SPD. Terima kasih telah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi